Suatu hari, Taishik diminta untuk melakukan pekerjaan yang sangat beresiko. Taishik diminta untuk memasukkan tas ke dalam tong dan kemudian mengecornya. Nah, semua itu dia lakukan demi mendapatkan uang. Kemudian, Taishik pun melakukan pekerjaannya. Ketika mengecor tas tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak. Ternyata seorang anak perempuan kecil yang ada di dalam tas tersebut. Taishik pun tidak mampu untuk membunuhnya. Kini anak itu sudah tumbuh dewasa. Dia bersama dengan beberapa orang lainnya berkumpul di suatu gedung kosong. Tentu saja itu adalah tempat tinggal yang disediakan oleh Taishik. Beberapa anak yang berhasil diselamatkan oleh Taishik kini berkumpul di suatu tempat. Nah, anak-anak tersebut adalah anak-anak adopsi yang sudah disingkirkan oleh orang tua angkatnya. Salah satu anak perempuan lain bernama Somi. Dia merasa iri ketika melihat anak lain bersama orang tuanya. Karena Ayon yang tertua, dia berusaha menghibur Somi dengan membelikannya ayam goreng. Namun pergerakan mereka diawasi oleh Taishik. Dia bisa melihat kemanakah perginya anak-anak tersebut. Kelima anak itu kemudian berusaha keluar dari gedung kosong dan mencari beberapa kesempatan untuk mendapatkan uang. Melalui alat sinyal yang mereka bawa, Joan mengetahui ada perjudian di dalam gedung tersebut. Anak-anak pun akan berbagi tugas untuk masuk ke dalam permainan tersebut. Ayon dan Sosu berpura-pura akan bermain di tempat itu. Namun karena penjaga terus menghalanginya, mereka pun terpaksa berkelahi. Di sisi lain, Somi dan juga Joan melihat beberapa orang sedang membawa uang untuk dimasukkan ke brankas. Tentu saja mereka bergegas untuk mendatangi orang tersebut. Saat mereka diam-diam masuk ke dalam tempat itu, tiba-tiba sang penjaga bisa berhasil dilumpuhkan. Karena Ayon dan Soksu terus berkelahi, keadaan di dalam perjudian pun akhirnya kacau. Semua pengawal berusaha untuk menyerang mereka dan mereka pun berusaha untuk melawan. Terjadilah keributan yang akhirnya membuat Somi dan Ayon terpaksa untuk menjatuhkan tiang lampu. Tak lama suara sirine polisi pun terdengar. Ternyata itu adalah ulah Somi yang mencoba membuat mereka pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata Ayon hanya mengambil 50 won dan meninggalkan sisa uang tersebut di dalam tempat perjudian itu. Mereka pun kini bisa membeli ayam untuk dimakan bersama. Tak lama Taishik menghubungi mereka dan mereka pun harus dihukum. Anak-anak dilatih untuk menembak dengan memanfaatkan emosi mereka ketika dianiaya oleh orang tua adopsinya. Nah, semuanya mengeluarkan amarahnya dengan menembak target yang ada di tembok. Saat Ayon akan melepaskan amarahnya dan teringat dengan masa lalu, tiba-tiba Taishik merebut pistolnya. Taishik tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi jika mereka keluar dari gedung, maka hal itu membuatnya sangat marah. Mendengar hal itu, Somi kemudian kesal kenapa dia harus hidup seperti itu. Namun, Ayon mengingat masa lalunya, dia mengatakan bahwa merekalah yang meminta untuk tetap hidup dan juga diselamatkan. Semua pun terdiam dan Taishik meninggalkan mereka. Taishik adalah orang yang menyelamatkan anak-anak tersebut ketika ingin disingkirkan oleh orang tua adopsi mereka. Taishik tidak sanggup untuk membunuh mereka yang akhirnya menyelamatkan anak-anak itu. Taishik kemudian mendatangi Ayon dan berbicara empat mata. Dia meminta anak-anak untuk segera ke pelabuhan dan menaiki kapal, agar mereka bisa menjalani hidupnya dengan bebas di suatu tempat. Taishik akan menyusul mereka jika waktunya sudah tiba. Keesokan harinya, rekan Taishik mengeluh karena belum ada anak yang akan disingkirkan lagi. Taishik menyarankan agar rekannya meminta pekerjaan lain kepada manajer Jung. Namun ternyata manajer Jung juga mempunyai atasan lain. Saat Taishik bertanya siapakah atasannya, manajer Jung justru mengatakan kemungkinan dia adalah Tuhan.
Di sisi lain, Kim Si-hee mengunjungi yayasan anak. Dia dikenal sebagai orang yang sangat penyayang terhadap anak-anak. Nah, kemudian Jung Hyun atau manajer Jung sedang menemui seorang wartawan yang mengetahui semua bisnis gelapnya. Tentu saja Jung Hyun tidak akan membiarkan hal itu terbongkar. Wartawan tersebut terus memohon dan juga meminta maaf. Tetapi Jung Hyun dengan kejam justru membuatnya terlempar dari atas gedung. Terlihat Ayeon terus menonton siaran TV yang sedang dilakukan oleh Kim Si-hee, hingga membuat So-min heran kenapa Ayeon sering melakukan hal tersebut. Ternyata Kim Si-hee mempunyai seorang putri yang sangat pintar. Dia sangat mahir untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, di lain sisi ada anak lain yang bernama Choi Si-woo yang juga merupakan anak adopsi. Namun ternyata Choi Si-woo tidak sepintar anak Kim Si-hee. Setelah melihat hasil tes Choi Si-woo yang rendah, Park Min-jo terlihat sangat kesal. Dia meminta agar sang guru untuk melakukan tes ulang. Kemudian saat pulang, Park Min-jo masih sangat kesal dengan Choi Si-woo. Tetapi Choi Si-woo masih berlagak manis dan memintanya untuk pergi ke taman bermain. Sementara itu, Kim Si-hee dalam perjalanan pulang dengan putrinya. Ketika dia menerima telepon dari seseorang, Kim Si-hee meminta maaf kepada sang putri karena mengganggu waktu belajarnya. Namun itu tidak masalah bagi putri Kim Si-hee yang merupakan anak yang pintar. Kemudian Woo Tae-sik mendatangi rekannya yang sedang memasukkan tas ke dalam tong. Tiba-tiba dia menunjukkan ada panggilan di mana mereka harus melakukan pekerjaan untuk anak yang berusia 11 tahun. Dia ingin meminta uang pengembalian dan juga menyingkirkan anak adopsinya. Di sisi lain, Si-woo dan juga ibunya sedang berada di taman bermain. Park Min-jo beralasan bahwa dia ingin membeli minum sebentar dan meninggalkan Si-woo. Min-jo pun menghubungi suaminya dengan rencana yang akan dia lakukan. Suami Min-jo adalah orang yang mandul. Itulah kenapa dia mengadopsi anak agar mertuanya senang. Tak lama, Si-woo kehilangan sang ibu yang akhirnya membuat dia sangat panik. Park Min-jo pun bersiap-siap untuk memulai sandiwaranya. Kini Si-woo terus mencari ibunya, tetapi tiba-tiba dari arah belakang Tae-sik datang. Dia berpura-pura menjadi orang yang diminta oleh Park Min-jo untuk menjemput anaknya. Kemudian Park Min-jo pun terlihat bernangis sambil berlari karena dia mencari anaknya yang hilang. Tak lama suami Park Min-jo datang dan berpura-pura menangis karena mereka kehilangan anaknya. Di sisi lain, Tae-sik berhasil menculik Si-woo dan membawanya ke suatu tempat. Saat Si-woo sadar, Tae-sik pun mengatakan bahwa saat ini dia sedang diculik. Itu semua karena orang tua Si-woo atau ibunya menginginkan dia untuk disingkirkan. Si-woo tidak percaya semua itu, tetapi Tae-sik akhirnya menunjukkan rekaman yang dilakukan oleh Park Min-jo. Si-woo pun berharap bahwa dia masih bisa kembali ke ibunya dan memohon akan melakukannya dengan lebih baik. Tae-sik meminta Si-woo untuk mempercayainya dan memberikan selembar kertas sebagai denah agar Si-woo datang ke tempat tersebut. Tetapi Si-woo masih nampak ragu. Tak lama, Ayeon mendapat pesan dari Tae-sik bahwa seorang anak akan datang ke markas mereka. Nah, Si-woo akhirnya berbalik arah dan menuju ke tempat telepon. Di saat Park Min-jo dan suaminya sedang membicarakan tentang kematian Si-woo, tiba-tiba dia pun menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Ketika diangkat, suami Min-jo meminta dia berpura-pura sedih. Nah, saat dia mendengar suara Si-woo, Min-jo tentu saja sangat kaget. Dia tidak menyangka bahwa Si-woo masih hidup. Hal itu akhirnya membuat Si-woo sadar bahwa ibunya memang ingin menyingkirkan dia. Di sisi lain, Jung Hyun mendatangi suatu tempat di mana ada banyak sekali anak yang sedang dirawat. Tak lama pengawalnya memberitahu bahwa Si-woo masih hidup. Tentu saja Jung Hyun langsung menelpon rekan Tae-sik dan menanyakan apa yang terjadi dengan Si-woo. Dia terlihat sangat panik.
Terlihat si Wu akhirnya sampai di markas. Ayon pun buru-buru membuka pintu dan membawa si Wu untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, rekan Taisik langsung mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi dengan si Wu. Karena dia mendapat laporan dari manajer Jung bahwa si Wu masih hidup. Tak lama Jung Yun datang dan langsung menembak rekan Taisik. Taisik pun tidak tinggal diam dengan merebut pistol dari Jung Hyun. Kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Jung Hyun berusaha kabur dan juga melarikan diri. Setelah keluar dari gedung, Taisik langsung membawa mobilnya pergi. Di sisi lain, si Wu masih terlihat sedih karena kenyataan yang harus dia terima. Somi pun memperkenalkan dirinya dan juga beberapa anak lain. Di saat Ayon tidak bisa menghubungi Taisik, tiba-tiba suara mobil polisi sedang mencari anak berusia 11 tahun. Mereka curiga bahwa itu adalah si Wu. Ayon pun bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Si Wu menjawab bahwa dia menghubungi orang tuanya. Kini Taesik masih dalam bahaya karena dalam pengejaran Jung Hyun dan juga anak buahnya. Ayon yang khawatir langsung menyusul menggunakan sepeda motor. Taesik berusaha menyelamatkan diri, tetapi ternyata Jung Hyun justru menembak ban mobilnya. Hal itu membuat mobil Taesik akhirnya jatuh ke jurang dan tak lama mobil itu pun meledak. Tentu saja hal itu membuat Ayon tidak menyangka bahwa Taisik akhirnya meninggal. Ayon hanya bisa berteriak dan juga menangis. Setelah Taisik menyelamatkan Ayon, Ayon kemudian mengeluarkan sapu tangannya. Di saat itulah Taesik mengetahui bahwa nama anak yang dia selamatkan adalah Ayon. Taesik kemudian membawa Ayon ke gedung kosong yang kini menjadi markas mereka. Hingga akhirnya Ayon tumbuh bersama dengan beberapa anak lainnya yang berhasil diselamatkan oleh Taesik. Mereka mempunyai nasib yang sama karena ingin disingkirkan oleh orang tua angkatnya. Dulu Somi mempunyai impian untuk menjadi idol. Dia pun melakukan audisi secara diam-diam tanpa diketahui orang tuanya. Tetapi tiba-tiba sang ibu datang dan memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, sang ayah meminta Somi untuk tetap tenang. Han Jol-soo mengajari Somi untuk bisa mengendalikan emosinya dengan menarik nafas. Dia pun menawarkan hipnotis sebagai terapi. Somi yang saat itu polos langsung melakukannya. Ternyata Han Chol-soo mempunyai rencana lain karena dia ingin menyentuh tubuh Somi. Di saat Somi sudah tidak sadarkan diri, Han Chol-soo mulai melakukan aksinya. Han Chol-soo juga meminta Somi untuk memanggilnya opa daripada ayah. Setelah melakukan aksinya, Han Chol-soo nampak puas ketika keluar dari kamar Somi. Setelah Taesik menghilang, Somi nampak sangat terpukul. Dengan penuh amarah, Somi langsung menyalahkan kejadian tersebut karena si Wu. Tentu saja si Wu sangat ketakutan dan Ayon langsung menghentikannya. Karena sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang mengecek markas mereka. Tentu saja mereka adalah anak buah dari Jung Hyun. Si Wu yang ketakutan diminta untuk tidak berteriak. Kedua orang itu pun akhirnya pergi. Kini Ayon meminta anak-anak untuk segera berkemas dan juga pergi. Anak-anak mulai bersiap dan mengemasi barang-barang berharga milik mereka. Begitu pula dengan Ayon yang tidak lupa membuka berangkas milik Taesik. Di sana dia menemukan beberapa surat dan juga handphone yang ditinggalkan oleh Taesik. Ada sebuah kertas yang menunjukkan siapakah dalang dibalik adopsi dari anak-anak yang sudah ditelantarkan. Begitu pula dengan sebuah surat yang ditulis oleh Taesik untuk Ayon. Surat itu berisi saat pertama kali Taesik melihat Ayon dan juga menyelamatkannya. Selain itu juga beberapa anak lain yang dia selamatkan.
Kemudian Ayun melihat sebuah perekam suara yang ada di brankas tersebut. Dari rekaman suara tersebut, ternyata orang tua dari masing-masing anak menyatakan diri untuk melepaskan anak mereka. Selain itu, Ayun juga menemukan handphone milik Taesik. Terdapat sebuah pesan dari pemilik kapal untuk pengiriman ekspres di pelabuhan Incheon. Kini polisi menyelidiki mobil Taesik yang terjatuh. Mereka juga menemukan handphone milik Taesik yang sudah hancur. Dari kejauhan ternyata Jung Hyun juga diam-diam datang ke lokasi. Kemudian Jung Hyun mendatangi markas Taesik dan berharap menemukan anak-anak yang ditinggalkan. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kini Ayeon, Somi, Soo-su, Joan, dan juga Siwoo bersiap untuk meninggalkan markas mereka. Tetapi tiba-tiba ada suara ledakan dari arah luar. Ternyata itu adalah pembongkaran yang dilakukan oleh Jung Hyun beserta anak buahnya. Ayeon dan yang lainnya berusaha untuk melarikan diri. Semua pengawal Jung Hyun bersiap masuk ke dalam gedung dan mencari mereka. Suasana menjadi semakin mencekam ketika anak buah Jung Hyun mulai masuk ke dalam markas dan tiba-tiba gedung itu meledak. Nah, Ayeon dan juga yang lainnya berusaha keluar dari pintu belakang. Tetapi para pengawal Jung Hyun ternyata menemukan mereka. Akhirnya semuanya pun melewati jalan pintas yang hanya mereka yang tahu. Tak disangka Jung Hyun menemukan handphone Taesik dan melihat pesan di handphone tersebut. Di lain sisi, Kim Se-hee akhirnya bertemu dengan Nyonya Besar. Ternyata Nyonya Besar ingin meminta bantuan Kim Se-hee karena dia sangat mencintai suaminya tetapi tidak bisa memiliki anak. Tentu saja Kim Se-hee sangat senang saat mendengar permohonan dari Nyonya Besar. Di lain sisi, teman-teman Siwoo mulai curiga apa yang terjadi dengannya. Karena beredar rumor dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Kim Se-hee menjemput putrinya dan dia pun terlihat murung. Kim Se-hee pun menceritakan ambisi masa kecilnya di mana dia tidak pernah gagal untuk meraih juara 1. Hal itu kemudian membuat anak Kim Se-hee merasa sedikit tertekan. Putri Kim Se-hee kemudian menemui Jung Hyun. Saat itu Jung Hyun sedang berlatih tinju dan juga mengalami sedikit luka di tangan. Melihat tangan Jung Hyun terluka, Putri Kim Se-hee memintanya untuk lebih berhati-hati. Dia pun menceritakan teman sekelasnya Siwoo yang menghilang secara tiba-tiba. Jung Hyun pura-pura tidak tahu dan langsung mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, Ayeon, Somi, Soo-su, Joan, dan juga Siwoo kini berhasil melarikan diri. Ketika di tepi laut, mereka berjanji akan berkumpul kembali. Nah, Ayeon dan yang lainnya akhirnya sampai di resto sashimi. Seorang pria keluar karena dialah yang akan membantu Taesik untuk membawa anak-anak menaiki perahu. Selain itu, pria tersebut juga memberikan sejumlah uang kepada Ayeon untuk berjaga-jaga. Kini mereka pun diserahkan oleh beberapa orang untuk segera menaiki kapal. Ternyata kedua orang yang membawa anak-anak tersebut adalah penipu dan justru ingin menjebak mereka. Tentu saja anak-anak langsung melakukan perlawanan dan menyingkirkan orang-orang tersebut. Ternyata mereka adalah anak buah dari Jung Hyun. Semuanya berpencar untuk melarikan diri. Saat itu Jung Hyun melihat Ayeon berlari dan dia langsung mengejarnya. Beberapa anak naik di atas kontainer dan yang lainnya bersembunyi di dalam kontainer. Somi dan Joan berencana menjebak para pengawal dengan menggunakan kembang api. Saat pengawal mendekat, mereka pun tidak bisa berkutik saat kembang api langsung menyala. Terlihat Soo-su dan juga Siwoo berhasil mendapatkan mobil untuk membawa mereka kabur. Ayeon pun berhasil merebut pistol yang digunakan oleh Jung Hyun. Setelah menembakkan beberapa kali ke area kosong, Ayeon langsung menyusul teman-temannya. Kini Ayeon pun memperdengarkan rekaman suara dari orang tua mereka. Semuanya kini sadar bahwa mereka tidak dianggap sebagai anak, melainkan sebuah produk.
Somi sangat kesal dan berjanji ingin membunuh mereka semua. Selain itu, Ayon juga menunjukkan sebuah kertas yang mungkin bisa menjadi petunjuk mereka siapakah dalang dari kejahatan itu. Petunjuk pertama, mereka harus menemukan kartu VVIP. Dan Somi ingat pernah melihat kartu tersebut di rumahnya. Ayah Somi adalah seorang kepala sekolah dari sekolah impian. Dia juga merupakan laki-laki yang mata keranjang. Somi masih trauma dengan sang ayah ketika tiba-tiba dihipnotis. Setelah itu, dia diminta untuk keluar oleh ibunya dan kemudian diculik. Setelah beberapa saat kemudian, Han Chol-soo keluar dan menaiki mobilnya. Ayon dan juga Somi buru-buru mengikuti mereka menggunakan sepeda motor. Ternyata Han Chol-soo berkumpul dengan teman-temannya dan kala itu dia juga sedikit mabuk. Ayon tiba-tiba datang dan menawarkan diri sebagai sopir pengganti. Mereka pun akhirnya pergi bersama. Han Chol-soo penasaran berapakah usia Ayon. Tetapi Ayon tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sesampainya di rumah Chol-soo, tiba-tiba dia menawarkan kopi kepada Ayon untuk masuk ke dalam rumah. Diam-diam, Somi dan Joan mengikutinya dari belakang. Kini, Chol-soo mengatakan bahwa dia tinggal sendiri. Nah, Ayon langsung membuka topinya dan mengatakan bahwa yang dia butuhkan hanyalah uang. Ayon berencana memanggil temannya yang lebih muda. Han Chol-soo pun terlihat sangat antusias dan meminta Ayon untuk segera memanggil temannya tersebut. Ternyata gadis yang akan dikenalkan oleh Han Chol-soo adalah Joan. Dia berdandan selayaknya wanita untuk mengelabui Han Chol-soo. Diam-diam anak buah Jung Yun juga mengawasi rumah Han Chol-soo. Namun pengawal tersebut mengatakan tidak ada hal yang mencurigakan. Saat Han Chol-soo sedang menggoda Joan, Somi dan yang lainnya diam-diam masuk ke dalam rumah. Kemudian Joan pun ketahuan karena lehernya terdapat jakun. Somi langsung datang dan menodongkan pistol ke arah ayahnya. Tak lama Han Chol-soo diikat. Ayon bertanya di manakah kartu keanggotaan VIP. Di saat bersamaan Somi bertanya di manakah ibunya berada. Karena tak kunjung menjawab, mereka pun mengancam dengan foto-foto Han Chol-soo dan juga rekamannya yang menggoda anak kecil. Chol-soo ketakutan dan mengungkapkan bahwa sang istri berada di rumah sakit jiwa. Setelah Somi menghilang, dia berkeliling untuk mencari anaknya. Chol-soo mengaku bahwa semua itu adalah perbuatannya. Saat Somi menerima pesan dari ibunya, itu adalah jebakan darinya. Dan ketika itu, handphone dari sang istri tertinggal. Dialah yang mengirim pesan kepada Somi. Ibu Somi tidak tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Mendengar pengakuan tersebut, tentu saja hal itu membuat Somi sangat murka terhadap ayahnya. Fakta terungkap bahwa ternyata Kim Se-hee adalah atasan dari Jung Hyun. Dan putri Kim Se-hee mempunyai nama yang sama dengan Ayon. Somi bertanya di manakah ibunya sekarang. Han Chol-soo mengatakan bahwa istrinya berada di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian Ayon mencari kartu yang digunakan untuk akses VVIP. Tak lama Joan juga menerima sinyal bahwa polisi akan segera datang. Nah, dia meminta anak-anak untuk segera pergi. Kemudian Ayon mendesak Han Chol-soo untuk mengatakan apa kegunaan kartu tersebut. Tetapi dia mengatakan tidak tahu tentang kartu itu. Mereka pun akhirnya buru-buru pergi meninggalkan rumah Somi. Tetapi ternyata anak buah Jung Yun datang terlebih dahulu dan masuk ke dalam rumah Somi. Jung Yun tidak dapat menemukan mereka, tetapi dia kesal karena Han Chol-soo meremehkannya. Sementara Ayon dan lainnya mencoba untuk kabur. Kini karena kesal, akhirnya Jung Yun pun memutus tali yang digunakan untuk menahan Han Chol-soo. Di saat anak-anak akan kabur, ternyata pengawal dari Jung Yun datang dan mengejar mereka.
Semuanya nampak berlari tetapi Junghyun berhasil untuk menemukannya. Mereka pun harus berpencar untuk menyelamatkan diri. Terlihat Somi dan juga Joan bertarung untuk melawan mereka. Sementara Ayeon bersembunyi dari kejaran Junghyun. Namun saat polisi datang, Ayeon sengaja menabrakkan diri agar Junghyun tidak menembaknya. Kemudian mereka berempat pun buru-buru pergi dari kejaran pengawal Junghyun. Kini Junghyun melaporkan semua itu kepada Kim Se-hee. Dan orang yang membantu mereka kabur adalah Woo Tae-si. Selain itu, Kim Se-hee tahu bahwa Ayeon juga membantu mereka. Sudah 20 tahun sejak Kim Se-hee kehilangan Ayeon dan meminta Junghyun untuk membawanya secara hidup-hidup. Di sisi lain, Ayeon dan juga yang lainnya harus berpindah tempat. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di tempat judi. Ayeon meminta maaf karena harus membawa mereka untuk kembali ke tempat tersebut. Namun mereka tidak mempersalahkan hal tersebut, mereka justru senang karena tempat itu terlihat cukup luas. Nah, semuanya kini bergegas membuat kamarnya masing-masing. Kemudian setelah semuanya istirahat, Ayeon melihat Suksu yang sedang merenung. Dia pun mendekatinya dan bertanya apa yang sedang dipikirkan. Suksu bertanya kepada Ayeon bagaimanakah ibunya dulu. Ayeon menjawab bahwa ibunya ingin menjadi wanita yang paling bersinar di dunia. Sementara itu, Kim Se-hee terlihat mendatangi pastor yang menyarankan Nyonya Besar untuk bertemu dengannya. Nyonya Besar sendiri tidak bisa mempunyai anak. Dia meminta bantuan Kim Se-hee untuk memberinya seorang anak yang cocok bagi dia dan juga suaminya. Oleh sebab itu, Kim Se-hee akhirnya memberikan sedikit sumbangan untuk pastor tersebut. Dia membawakan 1 tas uang sebagai rasa terima kasih. Pastor juga mengatakan bahwa suami Nyonya Besar adalah orang yang penurut. Di lain sisi, Ayeon datang menemui Park Min-joo untuk bertanya kabar si Woo. Namun Park Min-joo berpura-pura sedih dan mengatakan belum ada informasi terbaru dari si Woo. Ayeon pun merasa tidak enak dan dia berpamitan pulang. Tetapi ketika itu ibu si Woo justru menanyakan sepatu yang dia kenakan. Kemudian terlihat polisi sedang menginvestigasi markas dari Woo Tae-sik. Detektif Choi juga tak sengaja menemukan sebuah foto yang sedikit terbakar. Dia juga menerima informasi dari Ji-hyuk, data dari Woo Tae-sik. Kini anak-anak belum tahu apa yang harus dia lakukan dengan kartu VVIP. Tak lama, John mendapat informasi bahwa Han Chol-soo meninggal. Kemudian handphone Han Chol-soo yang mereka curi berbunyi. Dan itu panggilan dari sang istri. Somi pun langsung mengangkat telepon tersebut dan berbicara dengan ibunya. Namun sang ibu berpura-pura mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak perlu datang. Somi tahu bahwa sang ibu sedang berpura-pura karena ada seseorang yang mengawasinya. Ibu Somi terlihat menangis setelah menutup telepon tersebut. Anak-anak curiga bahwa Junghyun sedang mengawasi ibu Somi. Ternyata semua itu benar. Junghyun mengancam ibu Somi untuk memancing Somi dan anak-anak lainnya agar datang ke rumah sakit. Hal itu membuat ibu Somi sangat ketakutan. Somi pun terlihat sangat sedih dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Tetapi Ayeon memutuskan untuk menemui ibu Somi di rumah sakit. Ayeon juga ingin bertanya kegunaan dari kartu VVIP. Sementara itu, Kim Se-hee bertemu kembali dengan Nyonya Besar. Nyonya Besar meminta agar kerahasiaannya tetap terjaga. Selain itu, Nyonya Besar juga meminta ada jaminan dari kesepakatan tersebut. Ternyata Nyonya Besar mengetahui bahwa anak Kim Se-hee adalah anak yang cerdas. Itulah kenapa Nyonya Besar menginginkan anak Kim Se-hee untuk menjadi anaknya. Nah, setelah kembali ke rumah, kemudian Kim Se-hee mengatakan kepada Ayeon bahwa dia adalah anak yang sangat berharga. Dia akhirnya mengatakan kepada Ayeon untuk membantunya. Ayeon hanya bisa menuruti permintaan sang ibu. Selanjutnya, anak-anak tiba di rumah sakit jiwa.
Suksu juga akan menempelkan GPS ke mobil Junghyun. Mereka pun akhirnya diam-diam masuk ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit jiwa itu nampak seperti rumah kosong. Diam-diam mereka masuk secara perlahan ketika perawat tertidur. Ayun dan Susu berhasil menyelinap dan juga memasuki rumah sakit itu. Mereka pun langsung mencari keberadaan Ibu Somi di setiap kamar. Tetapi karena tidak ada, mereka akhirnya kembali, namun perawat sudah bersiap untuk menyerangnya. Nah, di saat itu ternyata anak buah Jungyun juga mengejar mereka. Ayun dan Susu langsung melarikan diri naik ke atas tangga. Keduanya harus bertarung untuk melawan segerombolan orang yang berusaha menghentikannya. Tak lama, Somi dan Joan pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah mencari di setiap kamar, Somi akhirnya menemukan nama ibunya. Dia pun akhirnya masuk ke ruangan tersebut dan bertemu dengan sang ibu yang sudah terpisah cukup lama. Sang ibu juga terlihat sangat senang bisa bertemu dengan Somi kembali. Somi bertanya kenapa sang ibu menyembunyikan kalau dia adalah anak adopsi. Namun sang ibu justru mengatakan sejak pertama kali bertemu dengan Somi, dia sudah menganggap Somi adalah anaknya sendiri. Kini Somi pun bertanya tentang kartu VVIP yang dia temukan. Ibu Somi mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sangat berbahaya. Kemudian Joan menyuruh Somi dan juga ibunya untuk segera keluar dari kamar tersebut. Tiba-tiba beberapa perawat datang untuk menyerang mereka. Joan dan Somi berusaha untuk menghentikan kedua perawat itu. Namun tiba-tiba anak buah Jungyun datang dan berusaha menyerang keduanya. Ibu Somi pun meminta mereka untuk segera pergi. Di lain sisi, Ayun kini bertemu dengan Junghyun dan mereka pun bertarung secara sengit. Tetapi Susu berhasil untuk menghentikan Junghyun dan juga membawa Ayun pergi. Di saat anak buah Junghyun datang, Ayun dan juga Susu sudah kabur bersama Somi dan juga Joan. Nah, akhirnya Junghyun kembali dengan beberapa luka yang ada di punggungnya. Setelah lukanya terobati, tak lama Kim Se-hee datang. Junghyun meminta maaf, tetapi Kim Se-hee justru menenangkannya. Dulu saat Junghyun remaja, dia suka sekali untuk bermain tinju. Namun saat itu dia kalah dan akhirnya menyerang lawannya dengan brutal. Sang lawan sangat kesal hingga mengatakan bahwa Junghyun adalah anak dari pembunuh, karena sang ayah membunuh ibunya sendiri. Di saat itulah Kim Se-hee datang untuk mengambil hati Junghyun. Dia mengatakan bisa menjadi sosok seorang ibu bagi Junghyun. Nah, itulah pertemuan pertama kali antara Junghyun dan juga Kim Se-hee. Namun hingga saat ini Junghyun tidak pernah memanggil Kim Se-hee dengan sebutan ibu. Sementara itu, Ayun berjanji kepada Somi akan membawa ibunya kembali ketika semuanya sudah selesai. Selang beberapa saat, Joan akhirnya mendapat informasi dari GPS yang mereka tempel di mobil Junghyun. Anak-anak mendatangi lokasi tersebut dan juga mengawasinya dari kejauhan. Di lain sisi, Detektif Choi terlihat sangat kesal karena kasus yang dia selidiki tiba-tiba dihentikan. Nah, Detektif Choi menemukan foto Ayun dan juga anak-anak lainnya, tetapi dia merasa ada yang aneh. Kemudian Detektif Choi melihat kematian dari anak anggota Dewan Kang Kwong-man. Ternyata Kang Kwong-man mempunyai anak yaitu Kwang Sung-woo yang saat ini bernama Suk-su. 3 tahun yang lalu, Kwang Sung-woo diduga meninggal karena mengakhiri hidupnya akibat dirundung oleh temannya. Setelah melihat kesamaan foto antara Kwon Sung-woo dan juga Suk-su, Detektif Choi semakin curiga. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba banyak mobil yang berdatangan. Kini Ayun dan Susu berpura-pura menjadi tamu VVIP. Tak lupa mereka juga meletakkan kamera tersembunyi yang dipasang di sebuah pulpen yang ada di sakunya. Setelah keluar dari lift, ternyata mereka disuruh untuk memakai topeng, agar identitas dari mereka tidak diketahui satu sama lain. Nah, tempat yang mereka datangi adalah tempat pelelangan bayi.
Nampak pemandu memperkenalkan seorang bayi yang dihasilkan dari orang tua yang cukup pintar. Para pelanggan pun berebut untuk menawar bayi tersebut. Tentu saja hal itu membuat anak-anak adopsi sangat kesal dan juga marah karena mereka adalah bagian dari bayi-bayi tersebut. Ayon juga melihat kedatangan Kim Se-hee. Saat mereka berpapasan, Ayon berusaha mengejarnya tetapi Suksu menghentikannya. Saat Ayon kecil, dia selalu meraih juara 2. Hal itu membuat Kim Se-hee sangat marah dan juga kesal. Kim Se-hee merasa bahwa harga dirinya telah terinjak. Kim Se-hee selalu ingin menjadi nomor 1. Dia merasa direndahkan jika ada orang yang lebih baik darinya. Namun bagi Ayon, dia mendapatkan peringkat 2 dan lebih baik dari peringkat 3. Tentu saja Kim Se-hee semakin kesal. Mendengar semua itu, Kim Se-hee akhirnya menganggap bahwa orang yang sebenarnya ingin Ayon kalahkan adalah ibunya sendiri. Ayon pun terdiam ketakutan. Flashback masa kecil Ayon di mana sang ayah membelikannya rumah baru. Tak hanya itu, ayah Ayon juga memberikan hibah properti miliknya kepada Kim Se-hee. Sebagai istri, Kim Se-hee tentu saja terlihat sangat senang. Namun sejak saat itu, Kim Se-hee mempunyai rencana jahat. Ayah Ayon dikenal sebagai orang yang sangat kompeten dalam bidang bioteknologi. Malam itu, Kim Se-hee sengaja memberikan secangkir anggur untuk suaminya. Namun setelah meminum anggur itu, suami Kim Se-hee tiba-tiba merasa aneh. Tak lama, dia merasa kesakitan dan juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Ternyata Kim Se-hee sudah mencampur anggur tersebut dengan beberapa obat-obatan. Kini suami Kim Se-hee sudah terlihat sekarat dan juga kesakitan. Setelah semua propertinya dihibahkan kepada dia, Kim Se-hee akhirnya menghabisi suaminya sendiri. Saat itu Ayon datang tetapi Kim Se-hee langsung membawanya pergi. Kini detektif Choi berusaha mendatangi anggota Dewan Kwon. Dia ingin mencari informasi tentang kematian Kwon Seung-woo, anak dari anggota Dewan Kwon. Nah, kemudian detektif Choi pun menunjukkan foto yang dia temukan yang mirip sekali dengan Seung-woo. Setelah melihat foto tersebut, anggota Dewan Kwon merasa sangat kaget. Tetapi karena detektif Choi membahas kembali anaknya yang sudah meninggal, dia pun merasa tersinggung dan juga marah. Sementara itu, Ayon masih belum bisa melupakan tatapan ibunya. Tak lama, Suksu datang dan meminta dia untuk segera bergabung. Nah, anak-anak mulai menganalisis bahwa ada orang di atas Taesik yang memberi perintah dan juga melakukan jual beli adopsi. Selain itu, orang-orang tersebut juga membuat anak melalui donor sel telur dan juga donor sperma. Dengan kata lain, itu bisa disebut sebagai pabrik bayi. Tentu saja itu adalah tindakan yang sangat kejam dan juga ilegal. Bahkan anak-anak yang sudah lahir tidak tahu siapakah orang tua mereka. Joan sangat yakin bahwa Kim Se-hee adalah otak dari semua itu. Kini mereka juga mendapatkan data dari orang-orang yang melakukan donor sel telur dan juga sperma. Salah satunya yaitu wanita bernama Lee Soo-jin, seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Ayon berusaha untuk memata-matainya ketika sedang berada di klub. Saat keluar, Lee Soo-jin ternyata menemui seorang pria dengan menunjukkan kartu VVIP-nya. Dia pun kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi ke sebuah tempat. Keesokan harinya, Ayon kembali ke klub tersebut, namun kini dengan tampilan yang berbeda. Joan meminta Ayon untuk mengambil data dari tempat VVIP. Selain itu, dia juga dibekali alat peledak. Ketika Lee Soo-jin datang, Ayon mulai mencari kesempatan untuk mengambil kartu VVIP miliknya. Nah, Ayon berhasil mengambil kartu itu dan juga menunjukkan kepada pengawal yang sudah menunggunya. Ayon pun akhirnya dibawa ke suatu tempat.
Setelah sampai, ternyata banyak sekali wanita yang datang ke tempat tersebut. Semuanya digiring masuk ke dalam dan dilarang untuk melakukan percakapan satu sama lain. Ayon pun diminta untuk segera masuk ke ruangannya. Dia merasa ada yang aneh karena ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Ayon diminta untuk berganti pakaian dan akan disuntik obat bius. Saat itu Ayon pun berontak. Di sisi lain, anggota Dewan Kwon bertanya tentang anaknya yang ternyata belum meninggal. Kim Se-hee pun membenarkan semua itu dan memperingatkan anggota Dewan Kwon bahwa dia juga bisa meninggal karena anaknya. Nah, kini Kim Se-hee juga mengutarakan keinginannya untuk menyelesaikan semua yang telah terjadi. Namun ada hal yang harus dilakukan anggota Dewan Kwon, yaitu menghapus undang-undang tentang bioetika. Dengan begitu, Kim Se-hee berjanji akan menyingkirkan Kwon Seung-woo. Hal itu pun menjadi kesepakatan mereka berdua. Kini wanita-wanita yang digiring untuk masuk ke dalam sebuah gedung ternyata telah dibius dan akan diambil sel telurnya. Mereka akan diperiksa satu persatu dan ternyata Ayon berhasil menyelamatkan diri. Ayon pun segera bergegas mencari ruangan server untuk mengambil data dari gedung tersebut. Tak lama ternyata Ayon anak Kim Se-hee juga datang. Dia ditemani oleh Jung Yeon untuk melakukan pemeriksaan juga. Di sisi lain, detektif Choi akhirnya berhasil membuka sebagian data handphone milik Woo Tae-sik. Dia menemukan percakapan antara anak-anak adopsi dengan Woo Tae-sik. Kini para dokter sedang mengambil sel telur dari wanita-wanita tersebut. Salah satu perawat menyadari ada satu pasien yang hilang. Ternyata perawat mereka juga sudah terbius. Semuanya terlihat panik dan juga berusaha mencari penyusup yang masuk ke dalam gedung tersebut. Kemudian Joan memberikan petunjuk kemanakah Ayon harus pergi dan mengambil data dari ruangan server. Akhirnya ruangan itu pun berhasil dia temukan. Ayon buru-buru memasang alat yang diberikan oleh Joan untuk mengambil data dari gedung tersebut. Sementara itu, para pengawal menelusuri mobil mereka yang ternyata terpasang GPS tersembunyi. Tak lama, Jung Yun mendapat informasi bahwa ada seorang penyusup yang masuk. Kemudian, Joan berhasil mendapatkan semua data dari daftar pembeli anak adopsi. Sedangkan Jung Yun keluar dengan raut muka yang sangat marah karena terdapat GPS pelacak di mobil mereka. Dengan penuh emosi dan juga kekesalan, Jung Yun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara Ayon berusaha untuk melarikan diri dengan naik ke atas gedung. Di sisi lain, Kim Se-hee terlihat mendatangi suatu tempat. Tiba-tiba dia mendapat laporan bahwa ada penyusup di gedung mereka. Ternyata Kim Se-hee mendatangi rumah Nyonya Besar. Nah, Nyonya Besar terlihat sangat senang karena dia akan mendapatkan anak Kim Se-hee. Kemudian mereka pun masuk ke dalam suatu ruangan. Ternyata suami Nyonya Besar adalah seorang presiden Korea. Nah, mereka akhirnya meminta bantuan Kim Se-hee karena ternyata Nyonya Besar adalah orang yang mandul. Demi mempertahankan status politiknya, Nyonya Besar dan juga suaminya ingin memiliki seorang anak. Mereka pun terlihat saling menguatkan. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa dia akan menghapus beberapa undang-undang yang dinilai tidak terlalu penting. Sementara itu, saat Ayon akan keluar, ternyata ada seorang perawat yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika Ayon masuk, dia melihat lukisan putri salju. Tak lama Ayon remaja datang. Si ibu yang melihatnya dari kamera tersembunyi mengenali Ayon temannya. Nah, kemudian Ayon dewasa pun buru-buru bersembunyi karena perawat datang. Setelah melihat lukisan putri salju, Ayon teringat tentang masa lalunya. Kim Se-hee menceritakan bahwa ibu tiri putri salju yang jahat sebenarnya adalah ibu kandungnya.
Hal itu tentu saja membuat Ayon kecil merasa sangat sakit hati. Kini sinyal di dalam gedung itu pun akhirnya terputus. Di saat Ayon berusaha mencari sinyal, tiba-tiba para pengawal mengejarnya. Joan dan anak-anak lain merasa khawatir karena Ayon tidak bisa dihubungi. Ayon pun berusaha menyelamatkan diri dari pengejaran para pengawal. Ayon tiba-tiba masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan yang sangat penting. Nah, setelah pintu itu terkunci, Ayon melihat benda-benda aneh. Kemudian, Ayon menemukan data diri dari beberapa anak adopsi yang sudah diciptakan. Selain itu, mereka juga dikelompokkan dari grade-nya masing-masing. Ayon pun kembali menelusuri ruangan tersebut. Di sisi lain, para pengawal sedang menggergaji pintu agar bisa terbuka. Saat Ayon membuka sebuah tabung, ternyata itu berisi beberapa sampel dari sel telur. Selain itu, Ayon juga menemukan beberapa sel telur yang akan diubah menjadi seorang bayi. Ayon remaja kini mulai merasa curiga. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Siwu. Tentu saja Ayon sangat kaget karena Siwu meminta agar dia membantunya. Tak lama Ayon remaja pun berlari, tetapi pengawal berusaha menghalanginya. Nah, kini Ayon dewasa pun berusaha melarikan diri dari ruangan tersebut. Sementara Junghyun akhirnya berhasil membuka pintu itu dan menemukan bahwa Ayon sudah kabur. Kini semua staf dan juga perawat dikumpulkan di lobi. Saat Ayon akan keluar, dia langsung diminta untuk berkumpul. Para pengawal meminta para perawat untuk segera membuka masker mereka. Saat pengawal mendekati Ayon, tiba-tiba Ayon langsung menyerangnya dan menyodorkan pistol serta mengancam mereka. Dengan sigap Ayon langsung berusaha untuk kabur. Tetapi Junghyun dan juga para pengawal langsung mengejarnya. Ayon menembakkan beberapa tabung hingga tabung itu mengeluarkan asap. Kini Ayon kembali memasuki ruangan yang menyimpan banyak sekali sampel. Saat para pengawal mendekat, Ayon pun bergegas menyerangnya. Tetapi dari arah belakang, Junghyun mengacungkan pistolnya ke arah kepala Ayon. Namun Ayon berhasil menghindar dan juga menyelamatkan diri. Tetapi Ayon mempunyai rencana lain dengan meledakkan tabung di ruangan tersebut. Terjadilah ledakan hingga membakar sebagian ruangan itu. Tak lama Kim Se-hee datang dan menemukan wajah Ayon. Dia melihat wajah anaknya kembali setelah 20 tahun berlalu. Flashback masa lalu Ayon. Dia bertanya kepada ibunya Kim Se-hee apakah nama arti dirinya. Kim Se-hee mengatakan bahwa Ayon adalah anak yang akan membuatnya bersinar. Kini Ayon tertangkap oleh Kim Se-hee dan juga disekap. Di sisi lain, presiden dan istrinya sedang melihat berita tentang undang-undang bioteknologi yang masih menjadi perdebatan. Nah, ternyata istri presiden akan berpura-pura hamil. Presiden akan membuat bayi tabung namun melalui rahim dari Ayon. Nah, mereka akan segera memiliki anak karena Ayonlah yang akan hamil. Presiden juga heran kenapa Kim Se-hee merelakan anaknya. Sementara itu, Somi dan yang lainnya menculik Ayon. Siwu mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan Ayon untuk menyelamatkan kakak mereka, Ayon dewasa. Nah, Ayon kecil akhirnya menyadari bahwa wanita yang dia lihat ternyata adalah Ayon dewasa. Sementara itu, Ayon masih disekap oleh Kim Se-hee. Tak lama, Somi dan yang lainnya pun menerobos ke gudang tersebut dan mengeluarkan Ayon yang tengah diikat. Akhirnya mereka pun melakukan barter karena Kim Se-hee membutuhkan Ayon kecil. Joan pun berhasil menarik Ayon dewasa untuk kembali ke mobil. Mereka pun buru-buru melarikan diri. Kemudian Kim Se-hee berusaha menenangkan anaknya bahwa semua itu tidak seperti yang dia lihat. Tetapi tiba-tiba Ayon akhirnya pingsan. Dalam perjalanan pulang, Kim Se-hee sangat kesal dengan anak-anak adopsi tersebut.
Tetapi dia akan membiarkan mereka semua hidup. Sesampainya di rumah, Kim Se-hee meminta Jung Yeon untuk terus mengawasi Ayeon. Dan saat Ayeon sudah hamil, dia tidak diizinkan untuk keluar. Ternyata setelah semuanya pergi, Ayeon mendengar semua itu. Tak lupa ternyata Joan menuliskan nomor telepon ketika Ayeon membutuhkan bantuannya. Anak-anak adopsi pun sampai di markas mereka. Mereka curiga bahwa Kim Se-hee adalah ibu kandung Ayeon. Kemudian Somi melihat bahwa kondisi Ayeon terluka parah. Dia pun harus segera memanggil dokter untuk menyelamatkan Ayeon. Mereka pun harus segera memanggil dokter Park. Di lain sisi, detektif Choi berusaha menemui pemilik resto sashimi yang ada di dekat pelabuhan. Dia memperkenalkan diri sebagai polisi dan ingin mencari tahu tentang Woo Tae-sik dan juga kelima anak adopsi. Namun pemilik resto sashimi mengatakan bahwa dia tidak mengenal mereka. Sementara itu, Ayeon kembali bermimpi tentang masa lalunya. Dia sangat trauma ketika sang ibu memintanya untuk menyelam di kolam renang. Hal itu membuatnya sulit bernafas. Somi tidak bisa lagi menahan diri karena dia harus menyelamatkan Ayeon. Dia meminta Joan untuk pergi ke gereja dan mengambil uang yang ada di kotak amal. Namun Joan nampak tidak mau melakukan hal tersebut. Somi menyebutnya sebagai seorang pengecut. Somi tahu bahwa Joan terus menghindari masalahnya. Kini Somi berusaha menekan Joan untuk melawan rasa takutnya. Sekarang Joan tidak sendiri. Somi mengatakan bahwa mereka bisa bersama-sama. Keesokan harinya, Ayeon akhirnya bangun. Kim Se-hee menyuruhnya untuk segera sarapan. Selain itu, Kim Se-hee juga mengatakan bahwa Ayeon akan berhenti sekolah karena dia akan mengirimnya ke luar negeri. Di lain sisi, anak-anak adopsi sudah bersiap untuk mencuri uang yang ada di kotak amal gereja. Tetapi Pastor Yeon mengambil semua uang itu untuk keperluan pribadinya. Terlihat Somi, Joan, dan juga Soo-soo sudah bersiap untuk masuk ke dalam gereja secara diam-diam. Saat Pastor Yeon sedang memberikan khotbah, terlihat Joan dan Somi langsung menghampiri kotak amal dan juga berusaha membobolnya. Tetapi Joan melihat ada foto Eun-gyeol. Dia pun teringat masa lalunya ketika Eun-gyeol pertama kali mengajaknya berteman. Joan tidak bisa menahan rasa sedihnya karena ternyata mereka berdua saling menyukai. Kini Soo-soo berhasil membobol kotak amal dan mencuri semua uang yang ada di kotak tersebut. Mereka pun memasang alat peledak kecil dan kemudian pergi. Istri Pastor Yeon melihat kotak amal itu terbakar dan Pastor Yeon buru-buru pergi untuk memadamkannya. Sementara itu Kim Se-hee dan Ayeon bersiap untuk pergi ke rumah kediaman presiden. Kim Se-hee pun berterima kasih kepada Ayeon karena sudah menuruti permintaannya serta membantu sang ibu. Tak lama mereka pun sampai di kediaman presiden. Tentu saja Kim Se-hee dan Ayeon telah disambut oleh ibu negara atau nyonya besar. Mereka pun kemudian menikmati minum bersama. Ayeon menawarkan diri untuk menyajikan minuman tersebut. Ibu negara sangat terkesima dengan sikap Ayeon. Terlihat ibu negara juga sangat sedih saat memikirkan fisik Ayeon. Namun Kim Se-hee mengatakan bahwa Ayeon sudah menstruasi. Dia pun ingin berbicara empat mata kepada Ayeon. Ibu negara memastikan kembali apakah Ayeon bersedia untuk melakukan hal tersebut. Ayeon mengatakan dia bersedia melakukannya karena sang ibu memintanya. Dia ingin menjadi anak yang berguna bagi Kim Se-hee. Di sisi lain, Ayeon dewasa akhirnya bisa diobati oleh Dr. Park. Setelah beberapa pemeriksaan, akhirnya Ayeon bisa pulih kembali. Setelah selesai, Somi dan Soo-soo memberikan beberapa uang kepada Dr. Park. Tentu saja dia pun pergi dengan senang hati. Kini sperma presiden berhasil diinjeksi dengan sel telur milik Ayeon. Di sisi lain, undang-undang tentang bioteknologi sedang diprotes karena itu bisa membahayakan umat manusia.
Mereka tidak ingin adanya perdagangan manusia karena undang-undang tersebut. Kemudian Pastor Yon dan anggota Dewan Kwon mendatangi tempat pengembangan dari bayi-bayi tabung. Tak lama Kim Si-hee datang dan membawa anggota Dewan Kwon untuk melihat apa yang sedang dia kerjakan. Kim Si-hee memperlihatkan beberapa sel telur yang sudah mereka injeksi. Dan ada beberapa yang gagal dan juga tidak memenuhi standar mereka. Kemudian calon janin yang tidak berguna pun mereka singkirkan. Hal itu membuat anggota Dewan Kwon merasa jijik dan juga mual. Kim Si-hee pun berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Pastor Yon memohon kepada Kim Si-hee jika undang-undang bioteknologi sudah disahkan, dia ingin mengelola bisnis proses adopsi. Mendengar hal itu, tentu saja Kim Si-hee setuju karena Pastor Yon sudah membantunya. Sementara itu, Ayeon akhirnya terbangun dan dia melihat lukanya sudah terobati. Somi pun mengatakan bahwa dia mengundang Dr. Park untuk mengobatinya. Selain itu, Detektif Choi juga terus menghubungi Ayeon. Terlihat Ayeon berusaha mendekati Joan yang nampak menyendiri. Joan mengatakan bahwa dia lebih senang ketika bersembunyi. Ayeon pun mengatakan hal sama, tetapi kali ini dia tidak ingin bersembunyi lebih lama. Karena Ayeon ingin memiliki kehidupan normal seperti orang lainnya. Keesokan harinya, Ayeon dan Susu memasang kamera tersembunyi di dalam kotak amal. Mereka akan mencari tahu apa yang dilakukan oleh Pastor Yon. Ternyata uang-uang yang diberikan dari jemaah diambil semua oleh Pastor Yon. Selain itu, Ayeon juga memasukkan amplop dari Joan yang bertuliskan bahwa dia membunuh Eun-gyeol. Tentu saja Pastor Yon sangat ketakutan. Di dalam kotak itu juga terdapat brosur dari dukun yang bisa membantu mereka. Ternyata dukun tersebut adalah Somi. Dia berpura-pura menjadi dukun untuk menjebak Pastor Yon dan juga istrinya. Mereka meminta agar bisa terhindar dari arwah Eun-gyeol. Somi kemudian memberikan sebuah jimat dan meminta Pastor Yon untuk menempelkannya di bawah salib. Setelah kembali ke mobil, Somi sangat heran apakah agama sebenarnya Pastor Yon. Keesokan harinya, Pastor Yon menggelar doa untuk arwah Eun-gyeol. Keesokan harinya, saat Pastor Yon sedang memimpin doa, tiba-tiba Somi datang. Dia juga mengatakan bahwa jimat yang dia berikan sudah dipasang di bawah jubahnya. Tentu saja semua jemaat sangat marah. Tak lama, Joan akhirnya muncul. Tentu saja itu membuat semua orang sangat kaget. Pastor Yon pun langsung memeluk anaknya, tetapi Joan langsung menyetrumnya hingga pingsan. Kini Pastor Yon dan juga istrinya telah disekap oleh Joan. Joan pun melampiaskan semua amarahnya karena dia teringat dengan masa lalunya. Ternyata Joan dan juga Eun-gyeol saling menyukai. Oleh sebab itu, Pastor Yon sangat marah dan juga menghajar Joan. Kemudian dia juga meminta Eun-gyeol untuk mengakhiri hubungannya dengan Joan. Karena Pastor Yon akan menjadikan Joan sebagai penerusnya sebagai pastor. Selain itu, dia juga meminta Eun-gyeol untuk menghilang. Tak lama akhirnya Eun-gyeol memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tentu saja hal itu membuat Joan sangat sakit hati. Joan pun kini melampiaskan semua kemarahannya dengan mengambil palu untuk menghabisi sang ayah. Tiba-tiba Pastor Yon meminta Joan untuk mengampuninya. Dia akan memberikan seluruh uangnya yang ada di berangkas kepada Joan. Joan pun akhirnya tidak jadi untuk menghabisi sang ayah. Dia kemudian memberikan semua uang ayahnya ke panti asuhan. Nah, tak lama akhirnya Jung Yeon dan juga pengawalnya datang. Kim Si-hee juga membatalkan kesepakatan mereka. Saat Pastor Yeon marah, ternyata Jung Yeon justru menghabisinya. Nah, semua itu adalah perintah dari Kim Si-hee. Flashback masa lalu Susu di mana dia adalah anak yang tidak dianggap oleh anggota Dewan Kwon. Kedua orang tuanya akhirnya mempunyai anak sendiri.
Susu juga dilarang untuk pergi ke dapur. Namun di saat dia diam-diam ingin mengambil minum, Susu ketahuan ayahnya. Tentu saja sang ayah anggota Dewan Kwon langsung mengajar dia dan memperlakukannya seperti anjing. Anggota Dewan Kwon juga menyuruh Susu untuk menggonggong layaknya anjing. Tentu saja Susu tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Kini setelah kematian Pastor Yon, polisi menetapkan Joan dan kelima anak adopsi sebagai tersangkanya. Kemudian anggota Dewan Kwon menghubungi Kim Se-hee bahwa dia sudah mengesahkan undang-undang tentang bioteknologi. Namun menurut Kim Se-hee itu bukanlah menjadi akhir namun permulaan. Tiba-tiba istri anggota Dewan Kwon melihat berita dan menyaksikan bahwa Susu menjadi salah satu tersangka dari pembunuhan Pastor Yon. Dia pun langsung menghubungi suaminya. Nah, anggota Dewan Kwon kemudian langsung menghubungi Kim Se-hee. Dia sangat marah dan kesal karena sudah meloloskan undang-undang bioteknologi. Ternyata Kim Se-hee sangat dekat dengan kepala polisi. Di sisi lain, anak-anak adopsi juga melihat berita bahwa mereka sudah dijadikan sebagai tersangka pembunuhan berantai. Sementara itu, Detektif Choi yang menyelidiki kasus tersebut tidak yakin bahwa anak-anak itulah yang melakukan pembunuhan tersebut. Tak lama, ada detektif lain yang datang karena mereka akan mengambil kasus tersebut. Hal itu sesuai perintah yang diberikan oleh kepala polisi. Tentu saja detektif Choi sangat kesal dan juga marah. Nah, di sisi lain ternyata kepala polisi juga melakukan pembelian bayi kepada Kim Se-hee. Namun untungnya anak kepala polisi menjadi anak yang pintar. Kepala polisi juga masih cemas jika anak-anak itu tertangkap. Kim Se-hee mengatakan jika mereka tertangkap maka dia akan membunuhnya. Kemudian detektif Choi berusaha menghubungi Kim Ma-yeon. Namun mereka tidak berani untuk menjawab telepon tersebut. Detektif Choi akhirnya mengirim pesan bahwa dia percaya bukan merekalah pelakunya. Tak lama Susu mengajak Ayeon untuk berbicara berdua. Dia meminta Ayeon untuk mempertimbangkan detektif tersebut, karena sebenarnya merekalah yang menjadi korban. Nah, malam harinya Ayeon mulai mempertimbangkan saran dari Susu. Dia pun meminta untuk bertemu dengan detektif Choi. Setelah sampai di stasiun kereta, Ayeon akhirnya meninggalkan beberapa bukti untuk detektif Choi. Namun dia buru-buru pergi saat detektif Choi akan datang. Ternyata Ayeon memberikan beberapa berkas dari anak-anak adopsi. Selain itu, Ayeon juga mengirimkan pesan suara dari anggota Dewan Kwon ketika menyerahkan anak-anak adopsi kepada Woo Tae-sik. Terlihat ada seorang pria bertopi yang mencurigakan. Kini para orang tua adopsi yang sudah menyingkirkan anak mereka terlihat ketakutan. Namun staf dari pelelangan bayi mengatakan bahwa anak-anak yang sudah diretur hanya 1% yang masih hidup. Nah, mereka pun tidak percaya. Akhirnya staf dari pelelangan bayi memberikan bukti bahwa anak-anak mereka sudah meninggal. Tak lama Kim Se-hee datang. Kim Se-hee mengungkapkan jika mereka tidak percaya, maka Kim Se-hee akan memberikan uang kompensasi senilai 10 miliar won. Tentu saja mendengar hal itu, para orang tua tersebut sangat senang. Keesokan harinya, para wartawan menyerbu kantor anggota Dewan Kwon. Tetapi tiba-tiba detektif Choi datang. Dia menerobos masuk untuk menemui anggota Dewan Kwon. Tak lama, detektif Choi juga memperdengarkan rekaman suara anggota Dewan Kwon ketika melakukan retur. Detektif Choi kembali bertanya apakah anaknya benar-benar sudah mati. Kemudian anggota Dewan Kwon mengatakan jika anaknya benar-benar masih hidup, maka detektif Choi harus membawanya. Kini anggota Dewan Kwon menemui wartawan dan berpura-pura menyesali apa yang telah terjadi. Anggota Dewan Kwon berpura-pura sedih dan mengatakan bahwa dia gagal menjadi seorang ayah. Tentu saja hal itu untuk menarik simpati publik. Kim Se-hee yang melihat akting anggota Dewan Kwon merasa sangat jijik. Kim Se-hee kemudian bertemu dengan beberapa investor asing. Tentu saja itu terkait proyeknya untuk menciptakan manusia terbaik sesuai gen yang mereka inginkan.
Kemudian, saat detektif Choi sedang melihat berkas beberapa anak adopsi, dia diajak oleh temannya. Salah satu detektif lain akhirnya mencuri berkas tersebut dan juga memfotonya. Selanjutnya, foto-foto tersebut juga dikirimkan kepada Jung Hyun. Sementara itu, para dokter sedang menunggu kedatangan Ayeon karena dia akan melakukan injeksi embrio yang sudah digabungkan dengan sperma presiden. Ayeon terlihat takut karena dia harus segera hamil. Ayeon pun khawatir apa yang akan ibunya lakukan setelah dia melahirkan. Ayeon juga memperingatkan Jung Hyun bahwa dia mungkin saja dibuang ketika sudah tidak dibutuhkan. Nah, di sisi lain, anggota Dewan Kwon ternyata menemui para gangster. Tetapi diam-diam detektif Choi juga mengikutinya. Anggota Dewan Kwon ternyata meminta bantuan para gangster untuk menemukan Suksu. Selain itu, dia juga akan memberikan imbalan yang sangat besar jika mereka berhasil membunuh Suksu. Di sisi lain, Ayeon berpamitan karena dia harus menyelamatkan seseorang. Ternyata diam-diam salah satu anggota gangster sudah menemukan markas mereka. Kini para gangster dan juga anggota Dewan Kwon sudah bersiap menuju ke markas tersebut. Mereka mengendarai satu mobil yang sama. Kemudian detektif Choi juga mengikuti mereka. Nah, saat Ayeon dalam perjalanan, ternyata Ayeon dewasa menghentikannya. Sebelumnya, Ayeon mengirim pesan bantuan untuk menyelamatkannya. Ayeon dewasa akhirnya bisa mengambil alih mobil tersebut. Kini para dokter sedang menunggu kedatangan Ayeon, namun dia tidak kunjung datang. Terlihat detektif Choi juga membuntuti anggota Dewan Kwon. Kemudian Ayeon berterima kasih kepada Ayeon dewasa karena sudah menyelamatkannya. Ayeon dewasa juga mengungkapkan walaupun dia takut tetapi mereka harus melawannya. Tiba-tiba detektif Choi memberitahu bahwa markas mereka sudah ketahuan. Di sisi lain, Kim Si-hee menerima telepon dari Nyonya Besar. Tentu saja dia terlihat panik karena Ayeon saat ini menghilang dan juga diculik. Kemudian Kim Si-hee pun menyuruh pengawalnya untuk segera menemukan Ayeon dan juga membunuhnya. Selain itu, Jung Hyun juga ternyata membuntuti detektif Choi. Dia akhirnya meledakkan mobil tersebut hingga membuat mobil itu terbakar. Anggota Dewan Kwon dan juga para gangster akhirnya tiba di markas anak-anak adopsi. Saat mereka akan pergi, ternyata anggota gangster sudah tiba terlebih dahulu. Terpaksa mereka pun harus berkelahi melawannya. Nah, Joan terlihat menyetrum anggota gangster, namun ternyata dia diserang dari belakang. Kemudian flashback saat anggota Dewan Kwon akan mencalonkan diri. Karena suaranya lebih rendah dari lawan, dia pun harus menarik simpati dari Genzi dan menunjukkan kesedihan. Akhirnya istri anggota Dewan Kwon mempunyai ide untuk membuat Suksu meninggal. Nah, kini anggota Dewan Kwon akhirnya bisa bertemu dengan Suksu kembali. Anggota Dewan Kwon mengancam jika Suksu tidak mengakhiri hidupnya, maka dia akan membunuh teman-temannya. Tentu saja Suksu tidak ingin hal itu terjadi. Suksu pun menerima permintaan tersebut dan kemudian menggonggong. Akhirnya Suksu pun dilepaskan dan akan mengakhiri hidupnya. Tetapi tiba-tiba dia berhasil untuk menyandra anggota Dewan Kwon. Dan anak-anak adopsi lainnya berhasil dibebaskan. Tetapi saat itu ternyata Jung Hyun datang dan menembak Suksu. Selain itu, Jung Hyun juga membunuh anggota Dewan Kwon. Tak lama Ayeon pun tiba, tetapi dia sudah melihat Suksu sangat sekarat. Suksu berpesan kepada teman-temannya untuk bisa hidup bahagia. Nah, dari arah luar ternyata pengawal Jung Hyun menyiramkan bensin ke gedung tersebut. Anak-anak adopsi pun hanya bisa pasrah karena Suksu juga terlihat sekarat. Jung Hyun akhirnya membakar tempat tersebut serta mengunci semua anak-anak adopsi yang berada di dalam gedung. Tentu saja mereka tidak bisa berdaya saat gedung itu terbakar.
Setelah Soksu ditembak oleh Junghyun, ternyata Junghyun juga menembak ayahnya, yaitu anggota Dewan Kwon. Di saat Junghyun keluar, tiba-tiba Ayeon datang. Nah, mereka pun akhirnya buru-buru masuk ke dalam gedung. Saat Junghyun menghadang Ayeon kecil, ternyata dia sudah tidak peduli kepada ibunya. Nah, Ayeon juga meminta agar Junghyun ikut berhenti karena dia juga akan dibuang. Selanjutnya, saat Ayeon dewasa masuk ke dalam gedung, dia tidak bisa menahan emosinya saat melihat Suksu sudah tergeletak. Semua orang pun terlihat menangis karena Suksu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Begitu pula dengan Somi dan juga Joan. Tak lama, anak buah Junghyun menyiramkan bahan bakar ke dalam gedung tersebut. Kemudian mereka pun membakarnya. Nah, api semakin membesar dan semua anak terlihat pasrah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk. Ternyata dia adalah Woo Tae-sik yang ternyata masih hidup. Nah, ketika terjadi kecelakaan di mana mobilnya masuk ke dalam jurang, Woo Tae-sik sempat menyelamatkan diri. Kemudian dia pun berhasil keluar dari mobil tersebut sebelum meledak. Karena terluka parah, Woo Tae-sik akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika dia bangun, Woo Tae-sik melihat bahwa anak-anak adopsi dituduh sebagai tersangka dari pembunuhan berantai. Woo Tae-sik tidak menyangka bahwa Suksu akhirnya meninggal. Dia pun meminta semua anak-anak untuk pergi dan menyelamatkan diri. Di saat mereka keluar menggunakan mobil, ternyata Junghyun melihat Ayeon yang berada di mobil tersebut. Dia pun melaporkan kepada Kim Se-hee bahwa kehilangan Ayeon saat itu. Tiba-tiba istri presiden menelpon dan Kim Se-hee meminta Junghyun untuk segera membunuh Ayeon. Sementara itu, Suksu akhirnya dimakamkan di rumah duka. Semua anak-anak adopsi tidak bisa menahan kesedihannya karena saudara mereka akhirnya harus meninggal. Mayat Suksu pun akhirnya diistirahatkan. Woo Tae-sik terlihat meminta maaf kepada Ayeon karena datang terlambat. Namun Ayeon justru menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindungi adik-adiknya. Di lain sisi, kematian anggota Dewan Kwon akhirnya sampai di telinga istri presiden. Dia merasa khawatir karena Pastor Yeon juga mengalami hal yang sama. Dia menduga bahwa mereka berdua memiliki anak yang dibeli dari Kim Se-hee. Kemudian Kim Se-hee nampak mendekati istri presiden dan mengatakan bahwa itu merupakan keuntungan bagi mereka. Karena dua orang yang mengetahui rahasianya sudah meninggal. Terlihat Kim Se-hee merasa sangat kesal ketika dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Tiba-tiba seorang anak dengan wajah terluka mendatanginya. Sementara itu, Woo Tae-sik mengatakan bahwa mereka harus berhenti sekarang. Tetapi Ayeon tidak terima dan mengatakan bahwa dia harus segera membunuh wanita tersebut. Jika tidak, maka anak-anak lain akan menjadi korbannya. Keesokan harinya, Woo Tae-sik dan anak-anak mendatangi Dr. Park. Ternyata Dr. Park juga menjual beberapa senjata berapi. Anak-anak adopsi pun akan dibekali senjata tersebut. Begitu pula dengan Ayeon yang sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Nah, rencana Kim Se-hee saat ini yaitu menarik semua anak-anak yang sudah mereka jual. Dia pun memberikan undangan kepada para orang tua untuk mengembalikan anak-anaknya yang cacat. Dia akan mengubur semua masa lalu dan meraih masa depan bersama istri presiden. Karena mereka berencana mempunyai anak dari rahim Ayeon. Selanjutnya, ada seorang dokter yang juga mempunyai anak yang dia beli dari Kim Se-hee. Mereka mendapatkan undangan untuk mengembalikan anaknya. Ada pula seorang ibu yang juga menerima pesan dari Kim Se-hee. Ibu Lee Do-hyun berusaha mencari tahu, ternyata anaknya mengalami cedera yang tidak bisa untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang atlet baseball. Kini Ayeon dan juga anak-anak lainnya bersiap untuk mendatangi kediaman Kim Se-hee. Mereka harus mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh Kim Se-hee. Ternyata ada dua anak yang masih menolak untuk dikembalikan. Orang tua Lee Do-hyun dan juga Eun-jo masih mempertimbangkan hal tersebut.
Tak lama setelah itu, Woo Tae-sik diam-diam masuk ke dalam gedung dan membunuh pengawal Jung Hyun. Dia berhasil mendapatkan handphone miliknya. Nah, di saat dia berlari akan meninggalkan gedung tersebut, tiba-tiba Jung Hyun menghadangnya. Mereka pun akhirnya berkelahi dengan sangat sengit. Woo Tae-sik mengatakan bahwa Kim Si-hee harus meninggal. Woo Tae-sik pun berhasil menyelamatkan diri dan kembali dengan selamat. Handphone dari pengawal Jung Hyun berhasil diidentifikasi. Mereka menemukan bahwa ada jadwal retur untuk anak-anak yang cacat. Mereka pun mempunyai daftar anak-anak yang akan dikembalikan. Dan juga mengetahui 2 anak yang masih ditunda. Terlihat keluarga Enjo sedang membawa Enjo untuk pergi ke rumah sakit. Joan juga berhasil meretas handphone milik ibu Enjo. Mereka pun akan mengintainya melalui handphone tersebut. Ternyata Enjo sedang mengalami sakit parah dan susah untuk disembuhkan. Mereka harus melakukan suntik namun dengan biaya yang sangat mahal. Mendengar hal itu, Enjo hanya bisa pasrah. Di lain sisi, Lee Do-hyun dan juga ibunya diundang oleh Kim Si-hee. Lee Do-hyun sendiri bercita-cita sebagai seorang atlet bisbol. Namun karena cedera bahunya, dia tidak bisa melanjutkan mimpinya sebagai atlet bisbol. Kini Kim Si-hee berpura-pura menyemangati Lee Do-hyun dan juga ibunya untuk memilih jalan karir atau cita-cita yang lain yang bisa mendukung Lee Do-hyun. Setelah wawancara itu selesai, Kim Si-hee masuk kembali ke dalam ruangan dan meminta Lee Do-hyun untuk keluar. Nah, sang ibu akhirnya berbicara empat mata dengan Kim Si-hee. Dia secara terang-terangan meminta ibu Lee Do-hyun untuk melakukan retur. Karena Lee Do-hyun dianggap sebagai anak yang cacat. Tentu saja ibu Lee Do-hyun sangat kaget mendengar semua itu. Dia pun menerima pesan kembali untuk meretur anaknya. Selanjutnya, misi Kim Si-hee yaitu untuk menemui Ibu Enjo. Kim Si-hee meminta Ibu Enjo untuk meretur anaknya karena Enjo dianggap sebagai anak yang cacat karena dia sakit. Tentu saja Ibu Enjo tidak menyangka mendengar semua itu. Di lain sisi, anak-anak adopsi juga mendengar semua percakapan tersebut. Sesampainya di rumah, Enjo meminta maaf kepada ibunya karena telah merepotkan dia selama ini. Enjo merasa bersalah karena tidak bisa seperti anak lainnya. Ibu Enjo pun hanya bisa menahan tangis dan juga keluar dari kamarnya. Sementara sang suami berusaha untuk menenangkannya. Tak lama Woo Tae-sik dan Ayeon datang menemui mereka. Dia mengatakan jika Enjo dikembalikan maka dia kemungkinan akan dibunuh. Seperti Ayeon ketika dulu. Terlihat Jung Hyun membakar beberapa barang-barangnya termasuk peralatan tinju dan juga foto dia dengan Kim Si-hee. Akhirnya tiba di mana hari anak-anak yang diretur akan dikumpulkan. Mereka semua sudah bersiap untuk mendatangi acara yang sudah diselenggarakan oleh Kim Si-hee dengan tema perkumpulan anak dan juga orang tua. Sementara itu, anak-anak adopsi juga sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Namun Ayeon kecil dan juga Choi Si-woo diminta untuk tetap tinggal di markas. Para orang tua dan juga anak-anak adopsinya sudah mulai berdatangan, termasuk pula dengan Lee Do-hyun dan juga orang tuanya. Saat Kim Si-hee juga mulai bersiap, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang berjalan di belakangnya. Dia teringat tentang masa lalunya ketika menghabiskan waktu bersama sang ibu. Saat itu Kim Si-hee disuruh menunggu dan sang ibu akan pergi sejenak. Namun ketika makanan mereka sudah siap, ibu Kim Si-hee ternyata meninggalkannya di tengah hutan. Hal itu pun membuat Kim Si-hee merasa trauma dan juga sakit hati. Nah, di sisi lain ternyata ibu Enjo akan menghadiri acara tersebut namun bersama Ayeon. Mereka sudah merencanakan sesuatu untuk melakukan aksinya. Ketika hari mulai gelap, Ayeon sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan senjata yang dia bawa. Nah, ketika dia mengarahkan kepada Kim Si-hee, ternyata Jung Hyun sudah berada di belakangnya. Ayeon pun kemudian pingsan. Kim Si-hee memulai acaranya dengan mengatakan bahwa mereka akan memulai permainan.
di mana orang tua mengacungkan pistolnya kepada anak-anak mereka. Di saat salah satu anak adopsi berusaha untuk melarikan diri, tiba-tiba orang tuanya menembak dia dari arah belakang. Setelah Kim Si-hee ditinggalkan oleh ibunya, dia tumbuh besar di panti asuhan. Karena dia merupakan anak yang pintar dan selalu mendapatkan beasiswa, hal itu membuat teman-temannya iri. Hingga akhirnya dia pun dirundung oleh beberapa temannya. Saat malam hari, Kim Si-hee ingin sekali balas dendam kepada temannya. Tetapi Kim Si-hee memutuskan untuk memotong rambut temannya tersebut. Nah, sebelum acara dimulai, ternyata istri presiden menghubungi Kim Si-hee. Tetapi dia berusaha menyembunyikan bahwa telah terjadi sesuatu. Kim Si-hee mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Presiden kemudian penasaran apa maksud Kim Si-hee akan menyelesaikan semuanya. Kini Ayeon datang bersama dengan Ibu Eunjo untuk menyusup ke acara tersebut. Mereka juga sudah terlihat bergabung dengan peserta lain. Semua orang tua dan juga anaknya tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Di lain sisi, Joan terlihat membawa sebuah truk makanan. Dia juga ingin menyusup masuk ke dalam gedung itu. Ketika pengawal itu membuka mobil box, Woo Tae-sik langsung menghajarnya. Kemudian Somi dan juga Ayeon langsung mengeluarkan pistol yang sudah mereka bawa. Selanjutnya Ayeon dan Joan masuk ke ruang CCTV. Mereka berusaha mematikan CCTV yang ada di dalam gedung tersebut. Selain itu, Woo Tae-sik juga berusaha untuk melumpuhkan beberapa pengawal. Terlihat Ayeon sudah menyiapkan peralatannya untuk membunuh Kim Si-hee. Joan dan Somi menemukan bahwa para orang tua akan dibekali senjata berapi. Tetapi justru mereka yang masuk perangkap jebakan Kim Si-hee. Nah, kemudian para pengawal pun masuk ke dalam ruangan CCTV dan menghajar mereka. Somi terlihat tidak berdaya sementara Joan akan mengambil beberapa alat. Nah, kini Woo Tae-sik juga dihadang oleh Jung Hyun. Di lain sisi, para orang tua anak adopsi dikumpulkan di suatu ruangan. Kemudian Woo Tae-sik juga terlihat tidak berdaya untuk melawan Jung Hyun. Akhirnya dia pun tertusuk di bagian pinggangnya. Ternyata para orang tua disuruh untuk membuat pengakuan kenapa mereka mengembalikan anak adopsinya. Begitu pula dengan orang tua Enjo yang mengaku bahwa anaknya sakit. Namun di sela-sela pengakuan tersebut, Ibu Enjo mengatakan bahwa momen yang sangat berharga ketika dia menghabiskan waktu bersama Enjo. Hal itu kemudian membuat orang tua lain juga ikut menyesali keputusannya. Kini Kim Se-hee akhirnya ikut bergabung di dalam ruangan tersebut. Dia mengatakan ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Nah, Kim Se-hee kemudian mengambil sebuah pistol dan mengatakan bahwa mereka harus membunuh anaknya sendiri. Semua itu sudah terekam di dalam CCTV. Tentu saja mereka berada di kapal yang sama karena semuanya juga terlibat. Kim Si-hee meminta semua orang tua untuk bekerja sama mengakhiri perbuatan ini. Tentu saja hal itu membuat semuanya ketakutan, termasuk dengan orang tua Enjo. Tetapi tiba-tiba Enjo datang bersama pengawal Kim Si-hee. Mereka berdua pun diancam. Sementara Ayeon sudah bersiap untuk membunuh Kim Si-hee. Tetapi ternyata Ayeon sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Jung Hyun. Dia pun kemudian dipukul hingga pingsan. Kemudian Kim Si-hee mengumpulkan anak-anak adopsi. Lee Do-hyun mengaku sangat menyayangi orang tuanya. Ketika mimpinya gagal, dia berusaha untuk meraih mimpi lain. Ternyata orang tua Lee Do-hyun sangat berharap anaknya menjadi seorang atlet bisbol. Dia pun terpaksa menukar Lee Do-hyun untuk menemukan anak lain yang berpotensi. Tentu saja hal itu tidak diketahui oleh Do-hyun. Di sisi lain, Ayeon kemudian menemui istri presiden dan mengatakan bahwa dirinya tidak hamil.
Ayon juga memberitahu bahwa sebenarnya sel telur yang akan digabungkan dengan sperma presiden adalah sel telur milik Kim Si-hee. Selama ini anak-anak yang dihasilkan pun berasal dari sel telur Kim Si-hee yang digabungkan dengan sperma unggulan. Hal itu tentu saja membuat istri presiden sangat marah. Nah, kini Somi terjebak di dalam ruang CCTV, tetapi kemudian Joan datang untuk menyelamatkannya. Terlihat Ayon juga berada di antara para orang tua adopsi. Seketika, para orang tua tersebut mengacungkan pistol kepada anaknya. Begitu pula dengan Ibu Enjo yang mengacungkan pistol kepada Ayon. Kim Si-hee pun meminta para orang tua adopsi untuk memulai permainan. Mereka diminta segera untuk membunuh anak-anaknya. Tak lama salah satu anak pun tertembak. Dan begitu pula dengan Lee Do-yoon yang ditembak oleh orang tuanya. Kini Ibu Enjo juga tidak mempunyai pilihan lain untuk menyelamatkan anaknya, dia harus membunuh Ayon. Tetapi Ayon berhasil untuk menghalangi hal tersebut. Tiba-tiba Enjo dibawa keluar, tentu saja orang tuanya langsung melindungi dia. Kim Si-hee langsung mengambil pistol dan berusaha membunuh Enjo. Tetapi sang ibu menghalanginya dan dia pun akhirnya tertembak. Enjo tidak bisa menahan rasa sedihnya dan sang ibu akhirnya meninggal. Tiba-tiba Kim Si-hee menembak pengawalnya untuk membunuh Ayon, tetapi Ayon berhasil menyelamatkan diri. Kemudian Somi dan Joan datang dan terjadilah tembak-menembak. Mereka bertiga berusaha untuk melawan pengawal Kim Si-hee. Tetapi ternyata ketika Ayon berhasil melepaskan diri, ternyata Somi tertembak. Tak lama Joan juga ikut tertembak dan tertangkap oleh pengawal tersebut. Kini Kim Si-hee seakan menang melawan mereka. Dia pun mengeluarkan Woo Tae-sik yang sudah terluka parah. Ayon tidak mempunyai pilihan lain selain menyerahkan diri kepada Kim Si-hee. Dia tidak bisa melihat semua rekannya terluka parah. Ayon kemudian berjalan mendekati Kim Si-hee dan pengawalnya meminta dia untuk berlutut. Nah, ketika Kim Si-hee akan menembak Ayon, ternyata banyak sekali polisi yang sudah mengepungnya. Tentu saja Kim Si-hee terlihat sangat panik karena banyak sekali polisi yang datang. Kim Si-hee menelpon kepala polisi untuk meminta bantuan. Tetapi kepala polisi mengatakan bahwa dia sedang melakukan tugasnya untuk menangkap penjahat. Kim Si-hee juga berusaha meminta bantuan dari istri presiden, tetapi dia menolaknya. Karena sebelumnya Ayon kecil meminta bantuan istri presiden dengan mengancam dengan bukti rekaman. Kini kepala polisi diminta untuk benar-benar melakukan tugasnya menangkap Kim Si-hee. Di sisi lain, akhirnya Ayon tiba di lokasi tersebut. Jung-yeon juga terlihat menyesal ketika melihat Ayon. Nah, Jung-yeon mengatakan agar Kim Si-hee segera kabur. Dan akhirnya dialah yang tertembak oleh polisi. Nah, Ayon kecil merasa sangat sedih saat melihat pamannya meninggal. Karena sebenarnya Ayon sangat menyayangi Jung-yeon. Sementara itu, Ayon dewasa terlihat mengambil pistol. Kini Kim Si-hee berusaha menghubungi istri presiden lagi, tetapi istri presiden juga mengharapkan bahwa Kim Si-hee segera mati. Kim Si-hee kemudian teringat tentang masa lalunya ketika dia meminta bantuan sang ibu. Namun ternyata ibu Kim Si-hee sudah membuangnya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak mempedulikan anaknya. Kim Si-hee pun merasa sangat sedih karena ternyata sang ibu tidak peduli kepada dia. Kemudian Kim Si-hee dirundung kembali oleh teman-temannya. Nah, ketika di taman bermain, sang ibu sempat mengunjungi dia dan Kim Si-hee pun terlihat senang. Namun ternyata itu adalah pertemuan terakhirnya karena sang ibu mengatakan bahwa dia akan pergi dengan lelaki lain. Hal itu pun membuat Kim Si-hee merasa benar-benar dibuang. Nah, perbuatan Kim Si-hee saat ini berasal dari trauma masa lalunya. Kemudian Kim Si-hee terlihat kembali ke tempat pembuatan anak dan berusaha menyelamatkan beberapa sel telur. Tetapi dari arah belakang ternyata Ayon datang. Ayon mengatakan bahwa anak-anak yang diadopsi sayangnya tidak bernasib sama dengan Kim Si-hee. Mereka dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya.
Tidak seperti harapan Kim Se-hee bahwa mereka akan mempunyai nasib sama seperti masa kecil Kim Se-hee. Ayeon sangat kesal dan marah ketika Kim Se-hee meminta para orang tua untuk menyayangi anaknya. Dia menyesalkan kenapa Kim Se-hee tidak bisa melakukan hal tersebut kepada dia. Nah, Ayeon juga mengatakan bahwa dia masih berharap ibunya menyayanginya. Dia pun kemudian mengakhiri semuanya. Selanjutnya, polisi menemukan gudang tempat Woo Tae-sik mengurung para orang tua adopsi. Selain itu, Woo Tae-sik juga menyerahkan diri kepada polisi. Nah, 2 tahun kemudian, Somi kembali belajar bermusik. Selain itu, kini dia juga mempunyai anggota keluarga baru yaitu Choi Si-woo. Somi pun akhirnya bisa kembali berkumpul dengan sang ibu. Dia juga mempunyai anggota keluarga baru yaitu Si-woo yang menjadi adiknya. Di sisi lain, Woo Tae-sik juga dipenjara untuk menebus kesalahannya. Joan sesekali juga mengunjungi Woo Tae-sik serta memberinya semangat. Kini anak-anak adopsi juga terlihat kembali ke tepi pantai di mana dulu Suksu berharap mereka bisa berkumpul kembali. Dari arah belakang, Suksu terlihat kembali walaupun itu hanyalah angan-angan mereka. Nah, kini anak-anak adopsi akhirnya berkumpul kembali. Mereka menikmati makan malam bersama dan juga mengobrol dengan penuh hangat. Inilah akhir yang sangat menyenangkan bagi anak-anak adopsi. Ternyata Ayeon tidak membunuh Kim Se-hee. Sebelum pergi, Ayeon mengungkapkan bahwa dia menyayangi sang ibu. Tentu saja hal itu membuat Kim Se-hee merasa sangat menyesal hingga membunuh dirinya sendiri. Hal itu pun membuat Kim Se-hee akhirnya meninggal.